And I want a life where I'm happy, nothing too. Ayo teman-teman, ini cuacanya mau hujan, kita pulang. Alhamdulillah siap nyemprot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas untuk video kali ini ya sahabat, kenapa kelapa di pinggir parit atau di aliran irigasinya itu kanan kiri parit buahnya lebat. Nah, kita akan bahas step by stepnya ya teman-teman. Karena begini ya teman-teman, dia kalau di pinggir parit itu tanahnya gembur karena tuntas, zat asamnya itu tercuci dengan air hujan dan mengalir ke sungai. Zat asam kandungan tanah itu akan merusak ujung akar muda jika sungainya atau alirannya tidak lancar dan tanah itu tidak gembur, padat. Gemburnya itu hanya sekitar 30 cm dari permukaan, di bawahnya 30 cm atau kedalaman 30 cm ke bawah itu lebih keras atau kenyal, padat, dan kandungan airnya tidak berganti ya sahabat. Kalau di zaman dulu untuk kelapa lokal itu kita menggunakan trik sering bakar-bakar di kebun, pelepah-pelepah kering itu kita kumpulkan, kita bakar, itu mengandung abu dan sebagai pupuk organiknya, itu abunya itu untuk perkebunan sangat penting sekali abu itu ya sahabat. Nah, untuk barisan yang kedua atau ketiga dari pinggir parit itu harus kita lakukan pembakaran. Kalau untuk kelapa lokal ya sahabat, sebenarnya ada trik-trik, sekarang kan lebih maju dan lebih canggih pertanian itu. Gunakanlah kapur dolomit. Kapur dolomit itu adalah abu ya, kalau orang Jawa bilang itu gamping, batu yang dijadikan abu. Nah, itu dolomit, itu harganya murah banget sahabat, hanya 65.000 per 50 kilo. Perhatikan sahabat ya, kalau tanah punya kandungan zat asam yang berlebih, ujung daun kelapa itu menguning, lama-lama mengering dia, tidak banyak pelepahnya yang tertinggal hijau ya. Nah, itu harus diberi pupuk dolomit. Kalau di zaman dulu hanya kita bakar-bakar aja, kalau sekarang lebih maju, kita beli dolomit ya sahabat. Saat sekarang pertanian zaman sekarang itu jarang sekali bakar-bakar. Kalau di zaman dulu itu orang-orang tua kan sering bakar-bakar di kebun, itu kelapanya itu bagus hijau, dan asap daripada pembakaran itu juga sangat bermanfaat untuk tumbuhan karena mengandung karbon yang diperlukan oleh tumbuhan, dan abunya juga bagus untuk membersihkan zat asam, kandungan asam yang ada di tanah ya sahabat. Lakukanlah seperti itu jika pelepah kelapa menguning atau ngeretek. Sawit juga begitu, harus dikasih dolomit untuk menetralkan tanah
dari zat asam. Saya pastikan akan bagus, terutama untuk lokasi tanah gambut yang gambutnya tinggi ya, yang jauh dari tanah liat atau tanah liat hitam. Itu tanah gambut kandungan zat asamnya sangat tinggi sahabat, harus dipupuk dolomit ataupun bakar-bakar ya, mudah sekali. Pelepah-pelepah kering itu dikumpulkan, dibakar. Dipastikan teman-teman jangan sampai merembet kemana-mana, nanti terjadi kebakaran. Itu sangat bagus abu untuk kebun kelapa. Bisa juga menggunakan garam ya teman-teman. Kalau untuk pupuk kelapa sama terusi itu menghilangkan zat asam juga. Sebenarnya simpel sih teman-teman. Kalau untuk bertani kelapa itu pastikan kelapanya itu subur. Kalau konsentrasi tentang buah itu belakangan. Pastikan batangnya subur, daunnya bagus, insya Allah buahnya akan nyusul banyak. Kebanyakan teman-teman untuk bertani kelapa itu yang dipikirkan buahnya, itu keliru. Kalau aku mulai dari kesuburan postur batang dan perkembangan daun harus kita perhatikan. Kalau memang buahnya itu sedikit ya, berarti kurang perawatan tentang pertumbuhannya. Aku sangat jarang sekali bakar-bakar di lahan hibrida ini ya sahabat, karena kelapa hibrida itu sensitif. Jika tersengat api maka dia akan mengering sampai ke pangkal pelepahnya ya. Jadi aku tidak pernah melakukan bakar-bakar, hanya menggunakan dolomit aja jika pertumbuhan daunnya tidak bagus, dan menggunakan terusi dan garam aja ya sahabat. Untuk kelapa lokal ya benar harus kita sering bakar-bakar karena manfaatnya sangat bagus. Seperti contoh, kenapa kelapa yang di sekitar rumah kita itu buahnya lebat, karena hari-hari terkena asap. Dan kita pun sering melihat sekitar kanan kirinya. Ada trik yang paling diutamakan ya teman-teman. Kalau kita ke kebun itu harus ada yang ditanam selain kelapa, seperti tanam ubi, tanam pisang, tanam keladi. Nah, kalau kita ada tanaman selain kelapa, kita bisa kepikiran mau lihat keladi, mau lihat ubi. Itu trik untuk memicu kita semangat untuk melihat kebun ya sahabat. Kalau kebun sering kita lihat, pastilah pertumbuhannya bagus, karena berbau kita sehari-hari ya teman-teman. Walaupun kita tidak memberi pupuk, tidak memberi ikan nutrisi, tapi kalau kita sering ke kebun itu kebunnya insya Allah bagus. Muter-muter pulang, muter-muter pulang, kata orang Jawa mambu uwong.